Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fa'ikratul Hikmah. Saya kelas 5C PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Yang pertama, pengertian evaluasi menurut Mahrens dan Lehman 1978. Evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Mursell, mengemukakan bahwa evaluasi menurut syarat-syarat psikologis bertujuan agar guru mengenal siswa selengkap mungkin dan agar siswa mengenal dirinya sesempurnanya. Di samping itu, evaluasi juga berguna untuk meningkatkan hasil pengajaran. Karena itu, evaluasi tidak dapat dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan intinya adalah penilaian belajar dengan tujuan untuk memperbaikinya. Penilaian harus dilakukan oleh semua yang bersangkutan, bukan hanya guru tetapi juga siswa itu sendiri, dan harus ditinjau dari keseluruhan berdasarkan hasil evaluasi guru. Dapat mengetahui sampai di mana penguasaan bahan pelajar atau kecakapan masing-masing siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur mengembangkan evaluasi, karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagai ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaian terkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut. Selanjutnya, penilaian evaluasi. Kegiatan penilaian merupakan tindak lanjut dari adanya alat ukur atau tes dan dilaksanakannya pengukuran yang membuahkan hasil pengukuran. Keputusan mengenai penilaian tidak semata-mata didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi ada unsur pertimbangan dari pihak guru dalam pembelajaran. Unsur pertimbangan memegang peranan dalam penentuan nilai akhir peserta didik. Selanjutnya, tujuan, peranan, dan fungsi penilaian. Beberapa tujuan dan peranan asesmen dalam pembelajaran yaitu: yang pertama, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, mengukur peningkatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menentukan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan keterampilan tertentu. Yang keempat, menentukan ranking peserta didik dari keseluruhan peserta didik. Yang kelima, mengevaluasi metode pembelajaran. Yang keenam, mengevaluasi efektivitas program pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pengukuran atau metode dalam proses pengukuran. Seperti ditunjukkan di barusan yang sudah saya jelaskan, pengukuran adalah proses untuk menempatkan sejumlah atribut dari individu atau kelompok sesuai dengan aturan dan prosedur tertentu. Proses ini terdiri dari 3 langkah, yaitu: yang pertama, menentukan gagasan konseptual. Yang kedua dan ketiga,
mendefinisikan konstruk operasional dan mengukur pengamatan. Menurut Bachmann 1990, tidak seperti atribut fisik seperti tinggi, warna mata, dan ukuran sepatu. Atribut biasanya kita ingin menilai sebagai gaya kognitif, akurasi, pronunciation, pengetahuan tentang tata bahasa. Konsep selanjutnya, konstruk konseptual. Meskipun cukup memadai untuk tujuan gambaran umum atau diskusi untuk menggunakan istilah-istilah seperti kemampuan bahasa, pengetahuan tentang tata bahasa, atau bacaan untuk deskripsi atribut individu tanpa mengembangkan definisi yang tepat untuk tes. Kedua, konstruk operasional. Langkah kedua dalam pengukuran adalah untuk menentukan prosedur dan kondisi di mana kita akan mengamati atau menimbulkan kinerja yang akan kemungkinan kita untuk membuat kesimpulan tentang konstruk kita yang ingin kita ukur. Yang ketiga, mengukur pengamatan. Langkah ketiga dalam pengukuran adalah untuk menentukan prosedur spesifik. Kita akan ikuti untuk kuantitatif atau anggota aspek pengamatan dari pertunjukan atau variabel. Variabel ini adalah langkah yang membedakan pengukuran dari bentuk-bentuk ketetapan prosedur pengukuran tertentu yang kita gunakan tergantung pada sifat dari atribut kita ingin mengukur dan cara di mana kami telah memperoleh kinerja yang akan diukur. Dari pembahasan saya di sini kesimpulannya yaitu pengukuran dan penilaian merupakan dua proses yang berkesinambungan. Pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor, dan dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian, evaluasi, dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.